Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Arya Oliaravan dari SMA Terpadu Krida Nusantara. Pada kesempatan ini, saya akan meresensikan sebuah buku, yaitu Tan Malaka, Peran dan Sumbangsihnya bagi Indonesia, yang ditulis Denny Poer, diterbitkan oleh Diva Press di Yogyakarta pada tahun 2024. Buku ini memiliki 170 halaman dengan lebar buku 14 cm dan panjang 20 cm. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, kita mengenal nama besar seperti Soekarno, Hatta, Syahrir. Namun, ada satu tokoh penting yang pemikirannya begitu berpengaruh, tetapi kerap terhapus dari narasi resmi bangsa. Dialah Tan Malaka, seorang guru, pemimpin, sekaligus pemikir revolusi yang gagasannya hingga kini masih terasa relevan. Buku ini sangat penting bagi siapa saja yang ingin mempelajari salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Tan Malaka. Pilihan buku ini didasari oleh kenyataan bahwa Tan Malaka, meskipun memberikan dampak besar terhadap gerakan kemerdekaan, seringkali tidak disebutkan dalam sejarah yang resmi. Tujuan buku ini adalah menjelaskan kontribusi dan peran Tan Malaka untuk Indonesia, serta mengkaji lebih lanjut pemikiran revolusionernya. Tema utama yang dibahas dalam buku ini adalah tentang cita-cita dan konsep perjuangan Tan Malaka, yang menekankan revolusi sosial sebagai cara untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, yang relevansinya masih terasa hingga saat ini dalam diskusi politik dan sosial. Penulis buku ini ingin mengajak pembaca menilai kembali pemikiran Tan Malaka yang sering dilupakan oleh banyak orang. Buku ini terbagi menjadi beberapa bagian yang menguraikan secara mendalam mengenai kehidupan Tan Malaka, pemikirannya, serta kontribusinya untuk perjuangan Indonesia. Pada bagian awal, penulis mengeksplorasi masa kecil dan pendidikan Tan Malaka, yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak hanya memperkenalkan politik, namun juga membentuk idealisme perjuangan. Bab selanjutnya membicarakan pemikirannya yang revolusioner, yang meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia hanya bisa diraih melalui revolusi sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Penulis juga menyelidiki berbagai aktivitas Tan Malaka baik dalam maupun di luar negeri, termasuk perannya dalam mendirikan Partai Murba serta kontribusinya dalam pergerakan internasional. Buku ini mengulas sumbangannya dalam mengembangkan konsep seperti revolusi permanen yang dianggapnya penting untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Banyak perhatian diberikan pada analisis perjalanan hidup Tan Malaka yang penuh dengan kontroversi yang diakhiri dengan kematian misteriusnya. Buku ini memiliki struktur yang baik, dimulai dengan biografi Tan Malaka yang memberikan gambaran mengenai latar belakang pemikirannya. Pembaca diajak mengeksplorasi konteks sosial dan politik yang membentuk ideologi Tan Malaka, yang mempertegas bahwa revolusi berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai kemerdekaan sejati. Pendekatan yang diambil dalam buku ini adalah historiografi kritis yang menganalisis tindakan dan pemikiran Tan Malaka dalam konteks sosial politik pada zamannya. Penyampaian gagasan-gagasan disajikan dengan jelas dan mudah dimengerti, meskipun kadang-kadang pemikiran Tan Malaka yang rumit dan sedikit membingungkan bagi pembaca yang tidak terbiasa. Analisis terhadap struktur argumen yang disusun oleh penulis sangat mendalam. Penulis mengkombinasikan sumber primer dan sekunder untuk memperkuat argumen-argumennya. Ide-ide Tan Malaka yang menyoroti pentingnya peran rakyat dalam revolusi dan kemerdekaan dibahas secara teliti. Namun, kadang buku ini lebih terasa naratif daripada analitis, sehingga beberapa bagian bisa terasa terlalu panjang atau kurang fokus pada inti pemikiran Tan Malaka. Secara keseluruhan, buku ini memberi kita pandangan yang berharga mengenai Tan Malaka, yang seringkali tidak diperhatikan dalam sejarah umum Indonesia. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kedalaman analisis dan penelitian tentang pemikiran Tan Malaka yang sering diabaikan. Selain itu, buku ini juga menyampaikan sejarah pergerakan Indonesia dengan perspektif yang lebih kritis dan jelas. Di sisi lain, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Penjelasan yang terlalu rinci dan beberapa bagian dapat membuat pembaca kehilangan konsentrasi pada ide-ide utama yang coba disampaikan oleh Tan Malaka. Beberapa bab terdengar berulang dengan pembahasan yang sangat detail, yang mungkin akan sulit diikuti oleh pembaca yang tidak akrab dengan sejarah politik di Indonesia. Jika dibandingkan dengan buku-buku lain yang membahas tokoh-tokoh perjuangan Indonesia, buku ini memiliki cara penyampaian pemikiran Tan Malaka yang lebih revolusioner, tetapi mungkin kurang memberikan analisis yang lebih bertahap tentang pengaruh gagasannya di masa kini. Buku ini mengingatkan kita untuk melihat lebih dalam mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, tidak hanya dari sudut pandang tokoh-tokoh terkenal, tetapi juga dari individu yang memiliki peran penting meskipun sering terlupakan. Dengan pemikiran Tan Malaka yang radikal dan revolusioner, banyak pelajaran berharga tentang bagaimana suatu bangsa bisa terus berjuang untuk kemerdekaannya. Tan Malaka, sosok revolusioner yang kerap terlupakan, namun gagasannya terus menginspirasi. Sejarah tidak pernah utuh tanpa mengenal pemikiran yang satu ini. Kini saatnya kita memberi ruang bagi Tan Malaka dalam ingatan kolektif bangsa, agar perjuangan dan cita-citanya tidak lagi terpinggirkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian saya. Terima kasih. Salam literasi.